merasakan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena tertarik untuk belajar terus. Untuk ketuk tular, tapi kita juga banyak belajar. Nah, banyak belajar itu dalam pengertian kan fokusnya kepada masalah-masalah geopolitik, internasional, sumber daya alam, nah, sumber daya bumi misalnya. Nah, itu kami sampai sekarang banyak buku-buku. Nah, kami baca juga sumber daya bumi. Oh, sangat menarik ini sumber daya bumi, di mana kurang lebih dibicarakan mengenai apa ya, proses-proses dan tersebarnya kekayaan alam ini, yang logam, yang non logam, bermacam-macam itu, dan itu terjadinya itu prosesnya tuh sampai seperti kalau gas sama minyak dan gas itu dari plankton itu kan 350 juta tahun nih. Nah, itu juga yang lainnya juga begitu. Artinya apa? Proses endapan di kerak bumi. Seperti yang kami udah ceritakan waktu itu di Freeport yang ketinggiannya 4.000 meter di atas permukaan laut ya, itu kan. Kalau Himalaya kan 8.000 ya, 8.000 meter di atas permukaan laut. Kalau seperti puncak itu di Jakarta, kalau kita puncak itu kurang lebih 1.000 meter. Nah, itu sangat menarik. Ternyata lapisan-lapisan bumi itu prosesnya itu baik dia menyatunya maupun berpisahnya, maupun dia apa ya, ada erosi. Artinya kan gini, pergerakan daripada air itu kan sumber air kan dari laut ya kena panas matahari, dia menguap, tadinya asin, menguap, akhirnya dihembuskanlah oleh angin. Itu sistem dari Allah, sistem sunatullah daripada fenomena alam ini. Nah, terus air itu turun bisa ke laut, tapi juga bisa ke darat. Nah, kalau di kitab suci Al-Quran itu diturunkan di tempat yang tandus, ya kan, jadi hidup lagi kan. Nah, itu turunnya itu kan, kalau turun dari gunung, nah berarti kan dari gunung itu dia untuk turun ke bawah sesuai dengan hukum Archimedes. Itu kan dia turun mencari jalan ke bawah terus. Nah, ke bawahnya itu lewat sungai, akhirnya terbentuklah sungai-sungai tadi. Nah, di dalam sungai-sungai di seluruh dunia itu kan membawa endapan-endapan. Nah, kalau dari buku Profesor Y.A. Katili ya, Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Nasional, kita lihat di halaman 22, itu tertera begini. Setiap tahun sungai-sungai di seluruh bumi ini mengendapkan sebanyak 40 miliar ton bahan-bahan ke dalam samudera. Oke? Telah diperkirakan bahwa modul yang terdapat di seluruh dasar Samudra Pasifik mengandung 14 billion ton nikel, 8 billion ton tembaga, 5 billion ton kobalt, dan 358 juta ton mangan. Nah, jadi kita lihat bahwa sungai-sungai tersebut itu membawa endapan-endapan tadi. Endapan turun, akhirnya turun ke dasar laut. Nah, di dasar laut itulah nanti kita ketemukan bahwa banyak sekali endapan mineral yang terdapat di situ, yang tentunya nanti berproses secara kimiawi segala macam. Itu kan kita lihat di lautan itu kan ada garam, ikan asin kan, beda dengan laut tawar tadi kan. Nah, itu makanya pembentukan daripada itu kan beratus juta tahun terbentuknya bahan-bahan sumber daya alam tadi kan. Kalau kita bicara fokus kepada ini dulu, kepada masalah-masalah galian tadi, bahan galian. Di mana golongan-golongan bahan galian itu kalau kita bisa pelajari kan ada yang logam, ada yang non logam. Nah, kalau logam itu biasanya timah, emas, nikel, besi. Oh, yang non logam itu lain lagi. Artinya yang non logam itu misalnya batu-batuan. Kan macam-macam, ada yang marmer, ada macam-macam, ada pasir, ada batu, tanah lempung, tanah liat. Itu semua bahan galian-galian tersebut itu berproses ratusan juta tahun. Dibilang bahwa itu dari air ya, artinya di pengendapan di laut, juga di danau. Makanya di danau-danau kita lihat misalnya di Rusia itu
Ada kita lihat di bukunya daripada sumber daya dari Brian J. Skinner ini, kita bisa melihat bahwa endapan itu selain di laut juga, laut itu maksudnya kalau di darat itu di air kan ada di sungai, tapi juga ada di danau-danau. Nah itu endapan juga di danau. Dan selain daripada itu kan asal muasal daripada endapan tadi itu kan juga terjadi karena proses magma yang dilontarkan waktu vulkanik gunung berapi. Nah, di mana magma tadi mengandung material-material, di mana kan akhirnya membeku ya. Nah, di mana akhirnya paling berat itu nanti akan menyerap ke tentunya BD-nya kalau paling tinggi dia tentunya akan lebih letaknya akan lebih bawah, sehingga dia membentuklah lapisan-lapisan kerak bumi atau sedimentary rock ya kan, sedimentary batu ya kan, dimana tergantung daripada endapan-endapan tersebut, artinya ada proses kimiawinya, persenyawaannya, terus nah itu teknis lah itu ya, tapi intisarinya adalah bahwa endapan-endapan itu daripada larutan itu, kalau dari gunung berapi itu dari magma itu akan keluar tuh semua keluar daripada perut bumi. Waktu gunung Merapi itu keluar magma kan, segala macam mineral keluar. Nah, dimana nanti akan kaya dari kandungan logam. Ya bisa biji, bisa berbentuk biji besi, tembaga. Seperti kita lihat dulu di Freeport itu kan ada juga proses-proses gunung Merapi kemungkinan kan, ya kan, atau berbenturan antara kerak-kerak bumi atau plat-plat daripada Australia sama Asia, Eurasia lah ya. Nah itu prosesnya beratus-ratus juta tahun. Itu makanya proses itulah proses yang gini loh. Maksud saya juga kita harus kaitkan itu kalau sebagai orang beriman, gimana proses penciptaan daripada sumber-sumber daya alam ini yang dibutuhkan untuk manusia dari zaman ke zaman untuk membentuk peradabannya, itu oleh Allah Sang Maha Pencipta nampaknya terindikasi kuat dari pelajaran-pelajaran yang dipelajari oleh para peneliti geologis yang mempelajari mengenai batu-batuan, pembentukan batu-batuan galian tersebut, adalah bahwa Sang Maha Pencipta itu membentuk bahan-bahan itu melalui proses. Malah prosesnya itu beratus-ratus juta tahun, termasuk adanya letusan-letusan gunung vulkanik, ya kan, yang ikut terlibat di dalam proses pengeluaran daripada bahan-bahan mineral termasuk magma dari perut bumi. Jadi itu emang proses yang dibuat dan oleh the great design yang Sang Maha Pencipta untuk memenuhi kebutuhan manusia ini, di mana manusia itu membutuhkan pikiran dan akalnya untuk mempelajari kandungan-kandungan sumber daya alam tadi, ya kan, di mana khususnya hal ini dipelajari oleh ahli-ahli geologi. Makanya masing-masing profesi itu ada keahliannya sendiri-sendiri yang nanti akan sangat bermanfaat bagi manusia. Buku-buku seperti dari Brian J. Skinner ini itu adalah penulis dari Amerika itu nampaknya, seorang geologis ya, termasuk juga Pak Katili itu juga membuat buku, ya kan, di Akatili, yaitu sumber daya alam. Jadi ini ilmu itu kan sangat penting ya, untuk mengenal dunia ini, mengenal peradaban manusia dari era ke era, dari zaman ke zaman. Itu ternyata emang kalau kita tidak mau mengkaitkan dengan proses penciptaan oleh Sang Maha Pencipta, ya kan gini, kita kan untuk mengenal Sang Maha Pencipta, untuk mencapai satu ma'rifatullah, jadi mengenal benar siapa Sang Maha Pencipta, kita tentunya harus mempelajari ciptaan-ciptaannya, di mana ciptaan-ciptaannya itu nampaknya berproses, ya kan, berproses melalui proses jutaan tahun. Pembentukan endapan-endapan ini dari sungai-sungai, membawa dari air sungai itu kan dibawa endapan itu, terus ada yang ke danau,
Di Rusia itu kalau kita baca itu terdapat endapan-endapan di mana ada kekayaan-kekayaan bahan galian yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, makanya kita ditantang di challenge otak kita di dalam sebagai muslim ya, di dalam kitab suci untuk mempelajari alam semesta yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta ini. Jadi tidak terjadi dengan sendirinya. Orang yang tidak mengkaitkan dengan Sang Maha Pencipta, seolah-olah ini take it for granted, terjadi dengan sendirinya. Padahal manusia kan ada batas umurnya, di mana pasti ada pertanggungjawabannya terkait dengan setiap perbuatan daripada manusia itu di dunia ini, termasuk terhadap sumber daya alam ini. Jadi jangan serakah begitu, oke? Kita kaitkan itu dengan penciptaan daripada bahan-bahan galian tambang ini, baik yang logam, non logam, ya kan, itu maupun batu-batuan, ya kan, atau yang dari plankton, itu kan ada beberapa golongan-golongan. Itu pun ada, misalnya yang logam itu ada yang jarang, ya kan, ditemukan, terus ada yang banyak diketemukan. Kasih klasifikasinya, penyebaran sama pendistribusiannya. Juga biasanya kalau tumbuhan itu kan, kalau tumbuhan itu ada siklusnya, di mana kurang lebih ada periode tahunan di mana akan tumbuh lagi. Tumbuhan itu kan memerlukan tanah, memerlukan air. Proses pertumbuhan itu kombinasi antara tanah, air, terus kena sinar matahari, begitu ya. Nah, itu kan ada siklusnya. Nah, cuman siklusnya itu kan juga siklus tahunan ya kan, atau bulanan gitu kan, ada periode-periodenya. Jadi artinya ada reproduksi recycling lagi. Pun mengenai kekayaan alam yang berbentuk logam, berbentuk pasir, berbentuk batu, ya kan, itu dari zamannya sebelum Masehi, maksudnya zamannya Mesir, Romawi segala macam, itu kan dulu udah dikenal besi ya. Besi itu udah, makanya ada zaman era perunggu, era besi gitu kan ya. Nah, kalau kayu-kayu itu kan dibikinnya kertas, dibikin dari kayu, biasanya bisa juga untuk alat-alat listrik gitu kan, aluminium juga begitu kan. Artinya dia media listrik yang bisa menyalurkan listrik gitu ya kan? Itu sangat menarik. Kita lihat di sini bahwa sangat menarik hubungan antara sumber daya alam ini dengan istilahnya kelangkaan pendistribusian daripada sumber daya alam ini yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Di Indonesia aja berbeda-beda kan. Ada yang kaya dengan nikel, ada yang kaya dengan timah. Misalnya kalau di Bengkulu, itu kan di Bengkulu, daerah Bengkulu, Bangka gitu kan, itu timah kan. Nah, kalau seperti nikel misalnya di daerah mana ya, Sumatera Inco kan hasilnya nikel kan. Itu proses pendistribusian itu emang secara alamiah itu berproses dengan pergerakan laut pun bergerakan. Laut nggak diem loh, laut itu bergerak, sambil bergerak dia juga membawa segala macam mempengaruhi pembentukan sedimen tadi kan. Ini kan semuanya ini kan sebenarnya intisarinya ada negara yang membutuhkan, negara maju. Biasanya kalau proses negara maju tuh industrinya naik, pemukimannya naik, perumahannya naik, nah itu kebutuhannya juga menaik gitu. Seperti Republik Rakyat China kan itu butuh batu bara banget itu. India juga kan. Makanya waktu itu kami juga mengurus tuh hal-hal yang pernah kami ceritakan mengenai salah satu klien kami, yaitu yang membutuhkan batu bara, di mana dia mengumpulkan batu bara itu dari para penambang batu bara, di mana akhirnya kita juga, klien kami membuat semacam arrangement prepayment loan agreement, di mana kami yang menyiapkan draft perjanjian prepayment loan agreement, di mana pembayaran kembalinya adalah bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk batu bara tadi. Yang dibutuhkan pembangunan jeti dermaga kecil, yaitu untuk mengangkut dari lubang tambang batu bara, artinya dari batu bara akhirnya naik ke kapal, tongkang. Nah, itu dibutuhkan jeti dermaga kecil. Nah, itu karena mereka nggak punya dana, klien kami yang akan mendanai itu dengan arrangement skema prepayment loan agreement tadi.
Nah, ini sangat menarik nih kalau tadi kita lihat proses dari pengendapan daripada bahan-bahan yang di seluruh sungai-sungai di dunia ini. Jadi kita lihat produksi daripada bahan-bahan galian itu dan yang dibutuhkan oleh negara-negara yang membutuhkan. Nah, itu kan yang persoalannya itu selalu begitu. Jadi dan kelangkaan di satu sisi ada kelangkaan, di satu sisi ada kelebihan. Nah, itu yang menyebabkan juga daerah-daerah yang kaya, misalnya Kongo, ya kan, segala macam itu pernah diduduki oleh negara-negara yang membutuhkan itu. Nah, makanya itu sangat menarik kaitannya antara sumber daya alam ini. Jadi kita mempelajari dari anak geologi itu sejarah pembentukannya. Nah, tadi dari sudut ekonomi dan politiknya itu kita lihat dari geopolitik, terutama hubungan internasionalnya ya. Nah, di mana dia di leverage untuk bernegosiasi untuk mengkaitkan sumber daya yang dibutuhkan oleh satu negara, di mana nanti dia memasuki host. Nah, itu dengan itu perjanjian arrangement yang dilakukan antara host tuan rumah dengan pihak investor yang membutuhkan bahan-bahan galian tersebut.